Selamat sore. Kita jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Marturia HKBP Kebayoran Baru. Bersama saya Hoslin Sitompul dan Situa Mada Sitorus. Kita bincang lagi tentang COVID. Minggu lalu kita sudah bincang-bincang tentang anak dan perempuan di wilayah domestik. Sekarang kita bicara tentang kehidupan dan lingkungan yang sehat di rumah kita masing-masing. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Nah, sekarang nih Kak mau tanya nih, kira-kira apa saja sih Kak kriteria rumah dan lingkungan yang sehat di masa COVID ini? Mungkin sebelum menjawab itu saya harus kembali lagi ya kepada kebijakan stay home itu ya. Jadi kalau stay home-nya itu menjadi sesuatu yang kita garis bawahi, orang semua berada di rumah gitu ya. Kalau minggu lalu kita lebih melihat pada peran dan fungsi perempuan di masa COVID, kemudian bagaimana anak juga di rumah. Nah, tentu rumah stay home itu kan dibutuhkan seperti yang saya sampaikan yang kondusif, tetapi juga memang tidak lepas juga dari aspek kesehatan. Nah, aspek kesehatan memang banyak sekali ya. Misalnya kita ini sedikit-sedikit harus disuruh cuci tangan kan, pakai masker, berjaga jarak gitu ya. Apakah semua rumah juga punya penyediaan air bersih? Tapi saya bukan fokus ke situ dulu gitu ya. Saya cuma mau mengaitkan tentang bahaya asap rokok di rumah. Kenapa? Karena juga ini berdasarkan data yang ada dari Rumah Sakit Persahabatan ya. Orang yang perokok itu sangat rentan terinfeksi COVID. Saya ini bukan dokter ya, jadi saya nggak bisa menjelaskan, tetapi dia sangat rentan karena kan memang yang diserangkan paru-paru ya, pernapasan. Nah, rokok ini berkaitan dengan itu. Nah, saya kembali lagi bahwa konsumen rokok itu kita juara juga di dunia ini, nomor 3 nih konsumen rokok ya. Nah, konsumen rokok di Indonesia itu pada level stratifikasi sosial menengah ke bawah. Jadi begitu banyak perokok itu yang misalnya pun pendapatannya pas-pasan, itu menjadi kebutuhan primer. Pokoknya yang penting itu merokok. Jadi kalau misalnya pendapatannya itu katakanlah Rp10 gitu ya, dia bisa Rp4 itu untuk rokok, Rp6 itu untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, bayangkan kalau dia punya anak kecil yang sebetulnya itu untuk membeli asupan gizi yang baik buat anak-anak yang masih dalam tumbuh kembangnya itu membutuhkan asupan gizi yang baik, tetapi ini sudah terserap nih buat membeli rokok. Itu data menunjukkan seperti itu. Nah, gimana nih? Nah, kalau di rumah kita ada perokok, mungkin misalnya istri, anak tidak merokok, tapi jangan dipikir yang tidak merokok itu kita sebut sebagai perokok pasif ya. Bahayanya itu kadang-kadang lebih dari yang perokok aktif. Nah, itu saya nggak bisa tunjukkan data-data di sini ya. Jadi ya banyak yang juga terkena misalnya bahaya terkena kanker paru-paru padahal dia tidak merokok. Tetapi perokok yang di rumah itu berdampak kepada anggota keluarganya. Nah, ini juga menjadi sebetulnya menjadi satu gerakan ya anti rokok. Ada yang disebut dengan nama tobacco control atau pengendalian tembakau. Tembakau itu arti rokok itu kan produk dari tembakau ya. Jadi dia bukan dilarang produksi tembakaunya, tetapi pengendalian. Jadi ada pengaturan. Jadi misalnya, kalau di rumah ya janganlah merokok di rumah gitu ya. Kalau di tempat-tempat umum mestinya juga ada tempat-tempat khusus gitu. Kalau di gereja-gereja sekarang udah banyak tuh yang juga dilarang merokok ya, karena memang bahayanya itu ada zat-zat adiktif yang bisa juga berdampak pada orang yang tidak merokok.
saya tidak bermaksud sama sekali memusuhi orang yang merokok gitu ya. Memang kalau orang yang merokok itu sulit sekali dia untuk melepaskan diri dari rokok Dari itu. rokoknya. Dan itu kalau dibalik itu sebetulnya industri rokok tuh senang banget ada orang yang nggak lepas. Iya. Karena kan dia terus membeli rokok ya. Iya. Nah apalagi sekarang konsumen rokok itu usianya tuh makin muda tuh Inang Hoslin. Iya. Jadi kalau dulu misalnya orang merokok mulai SMA, itu sekarang yang belum sekolah aja sudah ada yang mulai merokok. Iya. Nah, kalau diperkirakan keuntungan industri rokok, dia akan menjadi konsumen yang lebih lama kan? Iya. Karena dia sudah kecanduan. Orang yang kecanduan itu akan susah. Nah, kita di sini bukan untuk memusuhi orang yang kecanduan gitu ya. Nah, dalam masa COVID ini sebetulnya ini kesempatan juga untuk menyelamatkan keluarga untuk hidup sehat ya. Karena sebelum ada COVID pun rumah itu sudah terpapar asap rokok. Iya. Sebelum ada COVID ya, sebetulnya udah banyak. Itu yang tadi saya katakan, konsumen rokok itu justru pada stratifikasi sosial menengah ke bawah itu yang paling banyak. Jadi mereka tidak melihat pendapatannya itu tidak banyak. Iya. Pokoknya ini pemenuhan membeli rokoknya juga dia harus gitu, jadi satu keharusan gitu, bahwa itu sampai nggak beli susu buat anaknya dia nggak beli. Nah seringkali perempuan atau istri serba salah gitu ya, banyak yang daripada tuh si bapak marah-marah aja, Kasih aja rokok. udahlah kasih aja rokok, soalnya dia stres gitu ya. Nah ini masa COVID kan, Iya. udah kehilangan kerja, Udah di rumah. tapi dia konsumsi rokoknya nggak bisa dihentikan gitu. Nah ini dibutuhkan kesadaran. Memang kita juga harus merangkul teman-teman kita yang sudah kecanduan itu. Gimana caranya? Kita harus memperkuat dia ya. Jadi jangan juga diomel-omel, gitu ya, seperti menimbulkan kesadaran bagaimana supaya dia bisa menyelamatkan keluarganya, lebih menyelamatkan keluarganya. Sebetulnya diharapkan juga, kalau tadi saya bilang di gereja juga sudah ada misalnya dilarang merokok di sini gitu ya. Komunitas itu juga diperlukan. Kalau RT misalnya dia menyediakan tempat untuk merokok sehingga tidak membahayakan juga orang lain. Sering orang bilang begini, itu kan hak saya merokok, uang saya, rokok saya. Nah itu juga sesuatu yang harus diluruskan kalau bicara hak. Setiap orang memang punya hak, tetapi ketika kita bilang kita punya hak, kita nggak boleh melanggar hak orang lain. Jadi kalau misalnya saya hak merokok, tapi kalau saya melanggar hak anak saya menjadi terpapar asap rokok, itu asapnya juga berdampak menjadi terganggu kesehatannya paru-parunya, itu harus kita pikirkan. Nah, saya melihatnya COVID-19 ini adalah, kalau kita melihat dari sisi yang positif ya, ini kemauan yang kuat yang tadinya candu, jadi dia lebih memikirkan lagi keluarganya. Lebih takut lah gitu sedikit. Ya, jadi nggak sedikit, harus banyak. Harus banyak ya. Gitu, kalau sedikit dicicil tanggung ya. Ya. Jadi dia gimana gitu, aduh pengen rokok, tapi gimana nih istriku, anakku ya, kalau aku mencintai istri dan anakku, aku memang setengah mati berusaha untuk itu. Mungkin dia sekali gagal, nah itu harus ada kerjasama tuh, memperkuat dia, tapi juga harus punya kesadaran, jangan juga kalau ditegur jadi marah-marah nggak karuan. Akhirnya seringkali perempuan atau istri jadi takut, ya udahlah daripada kamu marah-marah, daripada aku pusing lihat kamu marah-marah, stres gak karuan, udah deh, udah merokok aja kamu. Malah gitu dikasih duit lagi, dibekalin lagi. Ini deh duit beli rokok, gak punya dibekalin daripada itu. Jangan juga seperti itu. Ya itu bisa menjadi diskusi bersama. Ini juga menjadi perhatian nih Nang Hoslin, soal COVID ini, bahaya asap rokok terhadap keluarga, karena dia itu sudah menjadi penelitian ya, bahwa yang perokok itu sangat rentan untuk mengalami infeksi karena ini berkaitan dengan paru-paru. Seperti itu sih. Ya mudah-mudahan orang perokok Kak bisa dengerin bincang-bincang kita ini, bahwa dalam COVID sekarang ini yang mengerikan sangat rentan terhadap yang merokok itu kan ya Kak.
dia selain dia memikirkan dirinya juga gitu ya, karena dia juga rentan, tapi juga kan keselamatan keluarganya dan keselamatan orang lain. Ya kalau kita bilang COVID, semua kita rentan saat ini ya kan. Kalau kita dibilang ada usia 45 juga jangan keluar, terus ada yang sakit bawaan dan segala macam, kita nggak boleh ambil enteng. Tapi secara khusus tentang asap rokok ini sangat berbahaya gitu. Jadi ini juga sudah mulai digaungkan. Jadi sebelum ada COVID ini sebetulnya sudah banyak juga upaya-upaya pemerintah dan gagasan-gagasan dari masyarakat sipil mendorong pemerintah, misalnya iklan-iklan rokok itu janganlah di di jalan-jalan besar gitu ya, karena itu sangat memicu anak-anak melihat gitu ya, waduh kayaknya kalau jadi orang rokok kok jadi ganteng banget ya, jadi kayaknya maco gitu ya, terus namanya juga anak-anak ya. Itu juga dibilang iklan itu jangan harus dihapus tuh iklan-iklan, juga tayangan-tayangan di televisi misalnya iklan-iklan yang berkaitan dengan rokok itu, karena itu tadi konsumen rokok itu makin kecil usianya, semakin muda. Kalau waktu saya dulu tahun berapa ya, saya ke Malang, ada anak umur 3 tahun rokoknya udah ngebul ya, udah itu. Padahal juga bukan orang tua yang punya pendapatan yang jadi dia memang itu sudah data dan sudah memang hasil penelitian gitu ya, bahwa yang mengkonsumsi rokok itu justru dari stratifikasi menengah ke bawah. Jadi dia sebetulnya lebih memiskinkan lagi gitu. Tadi yang saya lihat coba aturannya itu bisa beli telur, susu, misalnya dia punya baby gitu ya. Bayangin kalau rumah yang kecil ditambah lagi asap rokok. Sudah kita harus berjarak, ya, itu sulit juga, ditambah lagi paparan asap rokok di rumah yang harus dihisap oleh semua orang di rumah itu. Apalagi ada bayi misalnya, ibu hamil misalnya, itu kan harus juga menjadi perhatian. Jadi ini bukan mau memusuhi orang yang merokok, memang patut dikasihani juga mereka yang sudah candu, dan itu menjadi keberhasilan dunia industri rokok. Dan mereka senang ya, kipas-kipas makin banyak orang yang kecanduan karena terus rokoknya jadi laku. Jadi kita harus mikirin, kalau aku merokok, yang kaya itu industri rokok, kita dimiskinkan sebetulnya. Jadi harus ada juga cara berpikir ya seperti itu ya. Karena itu kita perlu yang menjelaskan ini ya Kak, seperti itu ya. Jadi kita memperkaya industri rokoknya. Jadi kita dimiskinkan, uang kita misalnya pas-pasan untuk kebutuhan rumah tangga, tapi akhirnya kebutuhan primer itu harus saya geser. Kebutuhan primer menjadi kebutuhan sekunder. Jadi misalnya susu, telur itu harus ada, tapi menjadi tidak ada karena saya gunakan untuk membeli rokok. Gitu. Nanti itu coba kita belajar mengkalkulasi berapa bungkus rokok yang dihabiskan misalnya oleh seseorang dalam 1 hari. Coba kalikan 1 bulan, itu sudah bisa beli apa, misalnya anak masih sekolah dan sebagainya. Nah ini, tapi memang kita harus bantu juga mereka yang sudah kecanduan, karena kalau udah kata candu itu kan susah sekali. Jadi kita harus bantu juga mereka gitu ya. Jadi bukan jadi ngomel-ngomel terus kita tapi juga yang merokok juga harus punya kesadaran. Jadi dia juga jangan karena stresnya dia tidak bisa nih obat candunya rokok itu dipenuhi, terus dia berhak marah-marahin anak-anak dan marah-marahin istri misalnya. Dan buat anak-anak itu tinggal selangkah lagi ke narkoba sebetulnya. Kecanduan rokok itu tinggal kayak ngelangkah tuh, sebetulnya tinggal langkah sedikit rokok menjadi ke narkoba gitu. Nah kita kan harus selamatkan anak-anak kita. Lagi-lagi yang dunia industri sangat senang banget kalau semakin muda orang yang kecanduan, karena durasi dia menjadi konsumen itu makin lama kan. Keuntungannya si industri rokok. Gitu sih. Oke Kak, selain daripada itu sekarang COVID ini Kak semakin kita ngeri. Kadang-kadang kita tidak tahu dari mana. Kita udah mencoba secara
aturan-aturan cuci tangan, makan sehat ini tetap juga menurut kakak yang efektifnya itu gimana sih di lingkungan itu selain dari rokok itu kakak? Ya tadi saya cuma melihat fokus kepada soal asap rokok yang sangat berbahaya bagi sebagai konsumen perokok itu menjadi rentan sekali berbahaya infeksi. Tetapi bukan mau mengatakan kalau ngelihat data ini kan semua harus serba berhati-hati, karena Inang bisa jadi carrier juga, saya bisa jadi carrier. Jadi kita ikutilah protokol kesehatan itu, tetapi juga memang itu juga ya banyak juga nasihat advis juga jangan terlalu panik gitu ya, tapi juga tidak mengentengkan, tidak menyederhanakan, udahlah gitu. Kadang-kadang ada juga yang saking gininya, udahlah kita percaya Tuhan saja, orang mau mati ya mati, ya nggak bisa begitu juga cara berpikirnya. Kita mengikuti ya, kalau umur itu di tangan Tuhan, tapi kita tetap berusaha kan, kita mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga kalau ada gejala-gejala yang saya pikir nggak langsung opname ya, karena rumah sakit juga banyak juga yang bisa situasi yang bisa untuk menularkan gitu ya. Tapi kita bisa juga isolasi mandiri misalnya, kan itu udah banyak tuh petunjuk, misalnya masa-masa COVID itu 3 hari itu seperti apa, 5 hari seperti apa, 7 hari kan. Rumusnya itu kan 14 hari kita harus isolasi ya, seperti itu. Jangan dikecilkan, tetapi juga jangan juga menjadi panik. Akhirnya kita juga tampang kita semua jadi kusut gitu ya. Kegembiraan itu kan katanya kalau secara iman itu juga obat yang paling mujarab ya gitu. Nah itu harus kita pegang. Jadi itu kombinasi antara, kalau kita bicara sekarang secara iman, ya kita harus mengikuti aturan pemerintah gitu ya, tetapi juga harus kita imani bahwa kita tidak menyederhanakan, tidak menyepelekan, kehati-hatian itu perlu. Kemudian kita juga memikirkan orang lain, jangan memikirkan diri kita gitu ya. Itu sih yang paling saya pikir yang harus kita terapkan, dan kita harus mulai dari diri kita. Jadi jangan juga menuntut orang lain kenapa begini, kita mulailah dari diri kita bahwa kita mengikuti protokol kesehatan, kita juga melihat rumah bebas asap rokok misalnya gitu ya. Terus kemudian saling membantu, kalau tetangga kita ternyata penyediaan air itu kan juga bagian dari kesehatan ya. Itu bagaimana cara kita bergotong royong, karena masa COVID ini juga dari sisi positifnya juga rasa untuk memikirkan orang lain, bagaimana rasa untuk membantu pihak lain juga itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang ditumbuhkan gitu ya, rasa solidaritas kita kepada orang lain gitu. Oke Kak, jadi ini bidang marturia nih kan perlu bincang-bincang ini Kak. Paling sedikit dalam COVID kita nggak bisa berkunjung, nggak bisa menguatkan penginjilan kan. Kalau dulu kan kita bertemu ya dalam penginjilan, menyampaikan penguatan. Terus kalau sekarang ini kita akan mencoba nih bincang-bincang seperti ini, paling sedikit saudara-saudara kita yang mendengarkan bisa menambah wawasan bagaimana. Jadi dari marturia mencoba nih kira-kira seperti topik kita ini. Jadi yang penting kita sekarang harus menjaga kesehatan di dalam rumah pertama. Bilang tadi yang paru-paru di COVID ini kan paru-paru yang langsung diserang. Ya, itu yang rokok ini bagi saudara-saudara yang suka merokok, dengan mendengarkan bincang-bincang kita ini mudah-mudahan mengerti bahwa bukan hanya dia yang kan, kita juga yang di lingkungannya juga akan terpengaruh. Memang sih sulit ya. Aku bisa gini, saya coba menempatkan diri saya tidak merokok, tapi menempatkan orang yang sudah edik ya, sudah kecanduan.
dan dia punya keinginan untuk itu, tapi memang dia sulit sekali. Tapi saya bukan mengaminkan karena sulit itu kemudian dia teruskan gitu ya, tetapi di dalam kesulitan itu gitu saling menopang gitu ya. Tetapi juga nggak bisa saya meminta, misalnya saya sebagai suami, saya perokok, saya meminta semua understanding kepada saya, nggak bisa gitu juga. Tapi saya berusaha juga untuk keras, bahwa mungkin dia ada sekali gagal ya, misalnya dia pernah gagal gitu, dia harus juga mengakui kesalahannya itu gagal, tapi ada keinginan ya, kejujuran buat itu. Tapi jangan juga jadi dibikin tameng, aduh aku gagal, padahal sebetulnya bukan gagal karena dia udah nggak bisa tahan diri aja gitu loh. Tapi sebenarnya Kak bisa kok berhenti Kak. Coba kalau ini bukan pengalaman pribadi lah Kak ya. Kalau dia lagi di kantor kan pakai AC, nggak bisa merokok, kenapa bisa? Nah, kalau lagi di seminar nggak ada kan bisa. Kenapa? Karena kalau dia di kantor, itu peraturan kantor kan, kalau dia lakukan itu dia bisa dikeluarkan. Jadi dia wanti-wanti juga, waduh kalau aku gini ada risiko, ada konsekuensi, aku harus ini. Lalu ada peraturan bersama di misalnya dia seminar atau apa, jadi ruang AC itu kan berbahaya, gak boleh. Dia sadar akan itu, jadi dia ada tindakan, ada satu ketentuan yang memaksa diri dia untuk melakukan itu. Kalau saya tidak lakukan, ada konsekuensi yang harus saya emban gitu loh. Jadi kalau keluarga, alah ini istri-istri sendiri, anak-anak sendiri. Tapi pada prinsipnya bisa kan Kak? Bisa, tapi kalau dia perspektifnya, misalnya apalagi dia lihat, anak tergantung sama saya, kamu jangan banyak ngomong. Ini uang papa gitu. Kalau kamu nggak saya sekolahin, misalnya saking dia punya power lebih gitu ya terhadap anaknya, misalnya anak itu, jangan merokok dong gitu ya, atau ibu jangan merokok. Ada perempuan juga ada yang merokok kan gitu. Nah dia juga kalau itu bisa kita bedakan tuh, kalau tadi Inang Hostin bilang di kantor misalnya kan, dia kan ada konsekuensi. Mungkin jadi labelnya jelek, konditenya jelek ya dicatat. Waduh, kalau aku ngerokok berarti konditiku jelek, aku nggak naik pangkat atau apa gimana, menjadi penilaian ya. Dia harus terapkan juga itu gitu. Tapi mungkin bukan soal kondite. Bisa kondite, aku bukan suami yang baik atau aku bukan ayah yang baik bagi keluargaku. Gitu. Saya bukan mengaminkan, tapi saya melihat, tapi lagi-lagi kejujuran gitu ya. Ada yang sangat berusaha sekali gitu, tapi betapa sulitnya. Tapi kita harus meyakini there is a will, there is a way, there is a will gitu ya. Jadi dia bisa dilakukan sepanjang dia punya yang strong will-nya gitu, yang harus diperkuat, tapi juga dia harus ditopang juga gitu ya. Jadi bukan untuk ngomel-ngomel, tapi berdiskusi seperti ini. Jadi misalnya, aduh mah kok aku susah sekali gini ya, nah, terus apa dong yang harus aku lakukan misalnya. Kadang-kadang perokok itu jadinya larinya jadi cemilan kan. Waduh, aku jadi gemuk gitu ya. Ya udah, aku cari makanan yang tidak membuat kamu gemuk tapi ngenyangin perutmu misalnya. Tapi kan diskusi itu enak, tapi bukan dia rokok terus dilarang apa gitu. Yang ada berantem kan, perang sabil, piring layang. Waduh, apa yang diuntungkan gitu ya. Gitu. Kan dia mencintai itu kan juga ada pengorbanan. Jadi kalau menurut saya ya, kalau gitu harus dibicarakan sama yang perokok itu bahayanya, dan harus dengan melihat sendiri kali ya, dengan masa COVID ini. Kalau tiba-tiba nih dia kena COVID, aduh kenapa aku dari dulu merokok gitu ya. Mungkin ada paling sedikit dengan COVID sekarang ini, bagi perokok-perokok itu bisa lebih waspada. Memang harus dibedakan gini, ada yang memang tidak tahu pengetahuan itu. Misalnya saya nih, saya nggak tahu pengetahuan itu bahwa itu menyerang sangat rentan terhadap paru-paru misalnya. Atau dia tahu tapi dia cuek bebek gitu. Itu mah bisa juga begitu. Tapi dalam kondisi sekarang masih ada cuek begitu Kak? Ada. Jadi itu kan ego yang apa. Nah, jadi dia di posisi yang mana gitu ya. Tapi ini kan diperlukan kejujuran dalam berdialog ya. Kejujuran itu sangat diperlukan.
Jadi sebagai pasangan suami istri atau kakak beradik saling menegur, tapi juga bukan yang menegurnya itu yang marah-marah, tapi juga dari saya, misalnya saya sebagai konsumen pengkonsumsi rokok, saya juga menjadi orang yang terbuka untuk diajak berdialog. Saya harus melihat secara positif bahwa pasangan saya sedang membantu saya gitu loh. Nah itu kan kalau nggak dialog kan beda. Kalau dialognya kok gini gitu kan, terus apa, terus yang di sini juga resisten toh, ini kenapa gitu, uang saya gitu, aku yang cari makan lagi, umpamanya dia yang paling cari makan misalnya, terus apa namanya, dia punya rasa relasi yang apa, dia buat relasi yang timpang dengan istrinya, misalnya saya punya power yang lebih gitu kan. Jangan berangkat dari situ, jadi harus dengan rendah hati juga. Makanya saya bilang COVID ini adalah kesempatan emas merubah sesuatu yang apa, dan kita dipaksa keadaan itu bukan karena permintaan. Ini ada situasi yang membuat kita harus berubah kok gitu. Banyak hal yang kita harus berubah, harus beradaptasi. Nah tadi kita lagi soal kesehatan itu, soal asap rokok gitu ya. Sebelum COVID udah banyak asap rokok, tapi masa COVID ini kita lihat lagi, itu jadi banyak hal yang bisa mengintrospeksi diri kita. Banyak hal yang juga kita beradaptasi pada hal yang baru, kita harus belajar lagi. Barangkali yang tadinya nggak pernah berdialog dengan istrinya jadi berdialog, misalnya soal rokok itu ya. Jadi dialog gitu, ketika kita gagal gitu ya, kita juga minta dukungan, tapi jangan pura-pura gagal ya gitu ya. Jadi minta dikasihani, oh ya aku ngerti kamu gagal, bukan gitu. Jadi itu basisnya itu kejujuran dan rendah hati. Emang betul-betul kita mau berubah. Dalam hal ini kita lagi bicara soal paparan asap rokok tadi gitu. Oke Kak. Jadi mudah-mudahan kita nih ya sehat-sehat terus ya Kak. Iyalah. Terus kalau pengalaman saya sih ya banyak ya saudara-saudara ya yang sudah kena COVID ya. Tapi banyak juga yang sembuh dengan dia benar menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan dan membuat dirinya gembira. Betul. Karena secara psikologis kan mendengar COVID aja, apalagi sudah dimasukin oksigen kan langsung sentral mentalnya langsung down gitu ya. Jadi benar juga ya, kalau memang dari diri sendiri menjaga kesehatannya dengan olahraga, dengan makanan sehat, imunnya itu ya dengan berdoa juga. Pak, itu nomor satu. Jadi mudah-mudahan dengan masa COVID ini Marturia bisa ngasih sedikit input bagaimana caranya menguatkan sesama kita. Jadi mudah-mudahan yang dengar kita ini Kak bisa merubah dirinya ya Kak, apalagi yang perokok ya Kak ya. Itu tadi berdoa juga bahwa merendahkan diri kita juga di hadapan Tuhan. Tuhan kok saya kayaknya susah ya, gagal ya kan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Dan kita tahu kelemahan kita, begitu kelemahan kita, dan itu minta kekuatan. Saya pikir kalau dengan itu kita mengandalkan itu, apa sih yang nggak bisa gitu loh. Intinya dari dirinya sendiri ya Kak ya. Dari awal itu harus pertama-tama itu berangkat dari dia. Jangan menuntut orang lain ya, tapi tuntutlah dulu dirimu baru ke orang lain. Oke deh Kak. Nanti kita bincang-bincang lagi topik yang lain. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini tentang kesehatan menjadi bisa tambah-tambah wawasan lah sama ini. Karena kita sekarang belum bisa Kak ketemu-ketemu untuk Marturia. Jadi kita adakan sekarang bincang-bincang aja sehingga bisa menambah wawasan daripada jemaat-jemaat kita yang mendengarkan. Disyukuri juga gitu ya, bahwa teknologi tidak selalu negatif. Kalau kita kecanduan teknologi sampai kita nggak memikirkan orang di samping kita, juga misalnya gadget itu juga jadi negatif. Tapi dalam masa COVID ini kita terbantu juga bertemu walaupun tidak secara fisik. Dan mungkin kita bertemunya kita bawa dalam doa kita masing-masing ya, teman kita, saudara kita gitu ya. Tapi ini udah
Tuhan memberikan teknologi yang, bayangin kalau nggak ada teknologi ini, coba gimana kita? Ya, Kita nggak ketemu sama sekali kan ya. Ya. Nah itu juga hal yang kita Udah hampir setahun nih Kak, Iya. dari Maret sampai ini. Iya. Ya, Oke, makasih Kak. Nanti Oke. kita ketemu lagi di Oke. topik yang lain. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Itulah bincang-bincang kita tentang marturia dengan Kak Sintua Mahda Sitorus, yang mungkin bisa menambah wawasan kita. Itulah yang sementara ini yang bisa kami perbuat dari bincang-bincang marturia. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dalam topik yang lain. Selamat sore, dadah. Sore.